Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Manwan Nganjuk Famous Channel, Students Corner. Active, creative, innovative, and productive. The best future. First of all, let us praise to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to join this agenda. Creative students for the best future. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right ways of life. Well, I'm Brilliant Najwa, the host of famous channel of Manwan Nganjuk. I would like to say many thanks to all of you who have joined, participate, and share together in this channel. Okay, welcome to Center Media of Manwan Nganjuk. By the way, what is your complete name and how do I call you? My complete name is Ibu Tutut Guntari. You can call me Miss Tutut or Bu Tutut. I'm interested in education, language, and literature. Oh, alright. Okay, my complete name is Brilliant Najwa Camelia Moza, and my friend call me Wawa, so you can call me Wawa. Nice to meet you, Mbak Wawa. Okay, nice to meet you too, Miss Tutut. I'm sorry for the next discussion. We use Bahasa Indonesia. The audience, not only students, but people in general. Baik, Bu Tutut, pada pertemuan kita kali ini, kita kan akan membahas tentang bully ya, Bu ya? Yeah. Jadi menurut Ibu sendiri itu, bully itu seperti apa? Karena menurut saya bully itu adalah hal yang mengganggu psikis seseorang yang dapat membuat seseorang itu untuk kegiatan sehariannya itu jadi suram gitu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Iya, benar sekali, Mbak. Bullying memang tindakan yang mengganggu, mengusik, menyakiti orang lain secara fisik dan psikis. Itu bentuk kekerasan verbal sosial yang dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Jadi tindakan bullying itu benar-benar tidak bisa kita toleransi. Ini benar-benar verbal violence, benar-benar physical violence yang harus stop ya, tidak boleh dilakukan kepada siapapun menurut saya. Apakah kan sekarang kita tuh di era dimana teknologi itu kan canggih, Bu ya? Apalagi sosial media. Kita dipermudah dengan hal itu kan, Bu ya? Apakah media sosial itu bisa menjadi wadah untuk saling menyakiti? Sepanjang yang sudah saya ikuti pengalaman-pengalaman saya bermedia sosial, justru media sosial itu benar-benar suatu tindakan bullying dilakukan di situ, terutama pada ibu-ibu kebanyakan yang melakukan itu, dan tahu sendiri bahwa netizen Konoha ini memang benar-benar pedas nyinyirnya. Baru-baru ini ada teman saya yang menikah dengan orang Amerika, kemudian dia menulis di grup media sosial, kemudian di situ seakan-akan posting yang dia buat itu seakan-akan ajang untuk melakukan bullying. Dikatakan bahwa mencari orang Amerika mencari uangnya saja, tidak mencintai orangnya. Kemudian yang lain saling menyahut, yang tentu saja menyakiti yang posting itu. Jadi media sosial benar-benar dipakai untuk
melakukan aksi bullying yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi itu minus dari media sosial Bu ya, yang harusnya kita pakai untuk mencari literasi, untuk harusnya kita mencari suatu hal yang berguna, tapi bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Iya, tepat. Emang ngeri Bu orang-orang Indonesia itu. Apakah mental pembuli seperti itu tuh bisa sampai terbawa dewasa Bu? Maksudnya kayak kan sering-seringnya kita tuh lihat yang mungkin anak SMP atau anak SD. Tapi apakah sifat seperti itu bisa terbawa sampai dewasa, mental pembuli? Masih berdasarkan pengalaman hidup saya dan pengalaman baca saya, yang melakukan tindakan bullying tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja dan orang dewasa. Yang baru-baru ini kita semua tahu, ternyata tidak hanya di pondok pesantren, tetapi juga di sekolah yang sangat mahal, yang termahal di Indonesia, di BINUS, itu juga terjadi bullying. Kemudian di pondok pesantren PPTH Al-Hanifiyah Kediri itu Mbak, anak 14 tahun mengalami bullying, dia menjadi korban, meninggal dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Seluruh tulang-tulangnya remuk, kemudian organ tubuhnya mengeluarkan darah walaupun sudah 2 hari baru di jenazah, baru di otopsi itu. Kemudian yang membuli itu juga seakan-akan itu hal yang biasa, jadi sangat memprihatinkan. Kemudian di dalam masih saya katakan tentang bullying yang baru terjadi di Kediri itu, ternyata setelah meninggal korban itu ditempatkan di kamar yang jumlahnya 18 orang, baru diberitahukan kepada keluarganya dan dikatakan dengan santai saja bahwa anak tersebut sedang terpeleset dari kamar mandi. Itu sangat menyedihkan menurut saya. Kalau memang mendirikan suatu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, harus ada satgas-satgasnya untuk melindungi, karena setiap individu itu kan berharga ya Mbak ya. Jadi seharusnya ini ditindak tegas, karena orang mau jualan pecel saja itu kan harus tahu manajemennya. Ini resep yang paling enak seperti apa, kemudian jangan sampai pelanggan menunggu seperti apa. Apalagi ini dunia pendidikan, harus benar-benar bebas dari bullying. Kalau memang ini terjadi, dan seharusnya tidak perlu ditutup-tutupi, harus diusut tuntas dan diselesaikan secara hukum menurut saya. Berarti emang di sini peran negara itu penting banget Bu ya, untuk mengusut tuntas supaya, dan nggak mandang status, kan kadang kan kasta itu mempengaruhi Bu. Iya. Jadi untungnya ada media sosial. Jadi controllingnya itu bisa dari medsos, viral. Kalau viral kan akhirnya semua cawe-cawe, semua ikut bertindak, dan mudah-mudahan ini akan segera selesai, tidak ada korban-korban berikutnya. Padahal di agama itu udah jelas kalau misalnya Islam itu agama yang saling mengasihi sesama lain Bu ya. Tapi padahal di pondok pesantren, cuman ya itulah mirisnya minim literasi Bu. Dari kejadian itu tadi Bu, apakah jenengan setuju kalau misalnya pelaku bully itu dilatar belakangi oleh keluarga? Sejauh yang saya amati ya, pengamatan kasar, memang keluarga berperan penting terhadap perilaku anak. Jadi secara kasar saya katakan, kalau memang tidak mengerti ilmu parenting, sebaiknya
tidak usah memiliki anak, karena peran orang tua itu sangat signifikan untuk menjadikan perilaku anak-anak itu seperti apa. Misalnya kalau ada anak yang upline-nya bapaknya misalnya suka membentak-bentak anaknya. Anaknya ini taunya figur bapaknya itu sing bener itu seperti ini, yang benar itu seperti ini, membentak-bentak, tidak ngomong baik-baik. Akhirnya dia melakukan ke temannya, melakukan ke adiknya. Akhirnya jadi lingkaran rantai yang tidak putus-putus, dan sekali lagi latar belakang keluarga sangat menentukan bagaimana anak itu bersikap. Lantas kalau menurut Ibu, ilmu parenting apa yang baik untuk diterapkan ke seorang anak? Ilmu parenting yang berhubungan dengan bullying itu neuroscience ya, cara kerja otak. Orang tua semua harus tahu. Otak laki-laki dengan otak perempuan itu sangat berbeda. Kalau menghadapi anak perempuan seperti Mbak Wawa ini, kalau misalnya curhat ke orang tua harus diperhatikan, dilihat. Kalau tidak akan menganggap orang tuanya tidak peduli. Tetapi kalau terhadap anak laki-laki sebaiknya malah tidak tatap mata, ditanya, kemudian ibunya pura-pura menulis, pura-pura melihat sana, itu dia akan bercerita. Jadi ilmu tentang cara kerja otak itu juga ada hubungannya dengan bagaimana bahasa kasih. Anak ini membutuhkan bahasa kasih apa? Umur 1 sampai dengan 3 tahun harus terpenuhi semua. Ya, sentuhan, hadiah, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi anak-anak ini sebenarnya butuhnya itu didengarkan. Bukan untuk diomeli, bukan untuk disalah-salahkan. Jadi anak-anak ini pengennya itu diberi kasih sayang. Kalau memang cari perhatian, berarti ya kita beri perhatian, semacam itu. Perhatian ibu misalnya terhadap anaknya. Kamu pengen dimasakkan apa nanti pulang sekolah? Bapaknya terhadap anak misalnya. Bagaimana kalau kita pergi mancing bersama? Jadi ada quality time untuk anak dan orang tua. Semacam itu, Mbak. Ilmu parentingnya. Nanti kalau kita bahasakan panjang lebar lagi. Benar Bu, saya setuju kok. Maksudnya seorang anak itu berhak mendapatkan keluarga Kasih yang sayang, baik ya dari siapa saja. dari siapa saja, termasuk orang tua, karena itu menurut saya benar-benar mempengaruhi ke psikologis seorang anak, bagaimana Iya. mereka tumbuh. Iya, Gitu. betul. Kesehatan mentalnya juga dari rumah itu terbentuknya. Dari kejadian ini, dari yang Ibu bahas, itu apa Ibu pernah mengalami sendiri kayak bully, dibully gitu? Ibu pernah mengalami? Kebetulan pernah mengalami. Waktu saya kecil, saya ini kakak-kakak saya itu cantik-cantik. Saya itu anak terakhir, dibilang sisa-sisa. Jadi tidak seperti kakak-kakaknya gitu. Kemudian kekerasan fisik pernah saya alami dengan kolega saya memaafkan. Seperti yang saya katakan ke peserta didik saya, kalau mengalami bullying harus melapor. Saya juga melapor. Kemudian saya ikuti sesuai dengan hukum berjalan. Jadi emang harus harus ada perlawanan dari diri kita Bu ya, supaya kita korban ini nggak selalu ditindas terus-terus aja. Iya, benar Mbak. Meskipun ada karakteristik anak yang suka damai, diam, tidak mau melawan, seharusnya dari rumah memang sudah dibekali seakan-akan kalau mau keluar rumah itu kita pakai baju besi. Kalau ada netizen ngomong apa saja, baju besinya tidak akan bisa merobek, jadi sudah mental ya. Jadi dikatakan apa saja sudah tidak perlu digubris gitu, itu sangat perlu. Meskipun tindakan bullying ini yang pertama harus stop, tetapi untuk
preventif ini juga perlu. Kan sekarang tuh lagi kayak yang seperti Ibu bilang ya, kan sekarang lagi ramai tentang kasus pembulian. Termasuk juga di media sosial kan lebih gampang lagi membuli secara verbal, Bu ya, Iya. atau hate speech. Nah, itu tuh bagaimana cara mengatasinya untuk hal tersebut? Dari medsos pun juga ada konten-konten yang memberi edukasi. Kalau kamu dikatakan begini, jawabnya begini. Kalau ada anak mengatakan begini, jawabnya begini juga ada. Jadi kita bisa belajar juga dari konten-konten yang mengajak kita untuk melawan itu, ya. Misal pun Ibu bertemu dengan korban bully, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Untuk para korban bully yang sampai sekarang masih terus-menerus merasa tersakiti, merasa terganggu, terusik, memang kekuatan sosial dan kekuatan politik itu adalah musuh dari kesadaran kemanusiaan. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hidup yang absurd ini, yang penuh ketidakjelasan. Satu, kalian harus punya passion, menetapkan tujuan hidup, sehingga fokus pada tujuan hidup, tidak fokus pada drama-drama sekitar yang tidak penting. Kalau sudah punya passion, ingin menjadi gitaris atau ingin menjadi atlet atau ingin menjadi pengusaha, fokus ke situ. Kalau sudah punya passion, kalian akan punya freedom, punya kemerdekaan diri, tidak diatur-atur siapapun, dengan mudah bisa menghindar dari orang-orang yang membuli itu. Kalau sudah punya freedom, kalian bisa melakukan revolt atau rebellion. Manusia dikatakan hidup kalau sudah melakukan pemberontakan. Pemberontakan tidak harus frontal. Pemberontakan bisa melalui solidaritas. Bentuk solidaritas menyayangi sesama. Kalau ada yang dibully, kita merangkul. Kita cari teman yang lebih butuh kita daripada dia butuh kita. Kemudian kita juga merasa satu ikatan sesama manusia, sesama teman, sesama saudara. Kita bersolidaritas, memberikan dukungan, memberikan rasa nyaman kepada siapapun. Itu. Jadi pentingnya rasa kemanusiaan, Bu ya, dan rasa solidaritas untuk saling merangkul terhadap korban bully itu sendiri, Bu ya. Iya. Dan dari bulian tersebut tuh kita harus membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh bisa lebih baik daripada pelaku. Benar, Bu ya? Iya. Apakah Ibu setuju kalau misalnya anak di bawah umur pelaku bully itu dibebaskan hanya karena dia tuh di bawah umur, underage? Seperti yang pertama saya katakan, bullying itu tidak bisa ditolerir. Jadi meskipun dia anak kecil, tetap diberikan sanksi, ya. Kalau memang dia membuli, kita lihat secara langsung, kita beritahu baik-baik. Itu tidak bagus, itu jangan dilakukan, ini tindakan kriminalitas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tetap harus ada tindakan kepada yang melakukan bullying meskipun dia di bawah umur. Nah, untuk yang terakhir, saya semisal pun Ibu bertemu dengan pelaku pembuli, apa yang ingin Ibu katakan kepada mereka? Saya benar-benar mengecam tindakannya. Saya katakan dengan tegas bahwa saya mengecam. Saya tidak benci mereka, tapi saya hanya membenci apa yang dia lakukan. Kemudian saya berusaha akan memberi penjelasan bahwa bullying ini bukan sesuatu yang main-main. Ini masalah yang sangat serius yang tidak boleh dilakukan, dan saya akan benar-benar memberikan penjelasan secara tuntas bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan lagi. Tapi baik, emang dari penjelasan jenengan untuk apapun motif pembuliannya itu
tidak dibenarkan Bu ya. Tidak. Apalagi kalau sampai luka fisik sampai meninggal, itu sudah bukan lagi pembulian, cuman masuknya ke kekerasan Bu ya, seperti yang Ibu katakan. Meskipun korbannya belum merasa apa-apa, belum meninggal, itu juga sudah kekerasan, violence itu benar-benar tidak bisa dikatakan boleh ya. Ada pernah saya berbicara dengan remaja, dia mengatakan, "Loh, Miss, anak itu patut loh dibully, entitled receive bullying, karena anak itu masih sekolah menggunakan lipstick, pakai nail art." Saya langsung mendudukkan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak itu melanggar peraturan sekolah, tetapi tidak untuk dibully. Jadi laporkan saja kalau memang anak itu melanggar peraturan sekolah. Anak itu meskipun melanggar kan tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain sedih. Jadi kita boleh melakukan apa saja, kuncinya satu, tidak boleh membuat orang lain rugi, tidak boleh membuat orang lain sedih. Tuh. Berarti apapun yang kita lakukan, selagi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan siapapun, itu berhak kita lakukan Ibu ya. Iya. Selagi dalam hal yang positif tapi. Iya. Dan pentingnya sikap kedewasaan dalam menghadapi sesuatu. Iya. I think it is a really great materials and inspired some viewers. Unfortunately, we have to end our agenda. I really thank for your coming. You are welcome. Nice to meet you. Nice and to meet for you the too. audience, thank you so much for watching this channel. See you next time.